Ya, kembali lagi di Metosa Horor. Kali ini gue udah kedatangan narasumber, bintang tamu, Yoi. Temen kita sendiri. teman kita sendiri dari kecil, namanya Nasrul Albaska. Anjay. Kayak sering disebut Acung. Acung. Pasti tahu lah. Tahu lah. Ya, kenal lah. Kenal lah. Beliau akan menceritakan kejadian-kejadian Horor mistis yang pernah dialami oleh beliau selama hidupnya. Jadi langsung aja, nggak Langsung usah banyak bacot. Yoi. Jadi gimana Mas Acung? Pernah ngalamin hal-hal mistis apa? Kayak misalkan di daerah rumah lu ada apa, atau di luaran Perjalanan gitu. Kalau gue pribadi sih ya, Heeh. gue waktu zaman masih sekolah ya kan, Masih Iya. sekolah. masih penasaran dong. Nah, benar. Apa bener sih ada ya kan yang namanya setan gitu. Gue coba lah. Ya kalau emang lo orang lah pasti tahu lah tempat kuburan itu yang buat nyari setan itu Gimana tuh? di Mungkin Jeruk pemeriksaan. Purut. Oh, di Jeruk Purut, TPU Jeruk Purut. Yo, iya. Gue nyoba lah ke situ datang ke situ sama temen gue. Situ ketemu kuncinya ada tuh. Kuncinya, iya. Babe Iya. ya, babe. Babe, sebutan babe. Benar. Gue nyoba di situ. Nah, udah gue di situ diarahin lah gue ke sumur. Situ ada namanya sumur. Heeh. Iya. Gue penasaran dong. Yeah. Iya. Udah lama-lama sini gue tungguin. Agak nongol-nongol ya kan. Gue penasaran. Nah, di situ katanya ada halangannya. Nggak boleh tuh mainin ember yang di atas sumurnya. Oh ya, kayak Oh, kali iya, gitu lah iya, ya, iya, kayak kali iya. ya. Nah, gue iseng di situ. Gue mainin ya kan. Kata gue mainin. Gue duduk lagi. Gak lama tuh ada putih-putih dari bawah ituan, dari bawah sumurnya keluar ya kan. Cuman kunjungannya doang. Ah, Kunjungan. Gua jadi penasaran. ujung pala gitu ya. Iya, Udah kebayang dong ya itu apa ya. iya ya kan. Gue masih penasaran apaan ya itu ya, apaan ya. Gue deketin. Ternyata lemper, Cok. Oh, lemper. Oh, di sini lemper. Ya, mungkin kalau daerah kalian cocong itu apa? Artikan sendiri. Kedua itu gue diarahin lagi dari ke pohon benda. Yang pembuar itu apa bukan? Pohon benda yang di bawah ya? Iya, pohon benda yang bawah yang gede. Oh, iya. Gue di situ sama temen gue pas lagi duduk, tiba-tiba kok gue di batu nisannya itu ngeliat tangan gitu, bayangan tangan. Iya. Ada tangan gitu Ada. di batu nisannya gitu kayak. Iya, dari bawah gitu. Oh, 3 kayak tapi bayangan. Oh, Iya. tapi tangannya itu sendiri nggak ada gitu ya. Jadi cuma Gue bener-bener sempet bayangannya. nengok apa temen gue ya kan. Gue liatin temen gue kagak. Ini kagak. Gue liatin aja tangannya lama-lama lama gini. Ya kan gue bilang temen gue lah tuh. Gue bilang gue. Nah, nggak lama kayak ada suara batu dah tuh jatuh. Brak. Kayak ada yang lempar gitu. Iya, brak. Emang gue kabur, gue tinggal sendiri. Udah di situ gue jalan biasa. Udah nyampe rumah, gue balik tuh. Singkat cerita, gue nyampe rumah. Pas gue mau tidur itu di kaca gue kayak ada kayak kuku di tengah kaca krek. Gimana sih? Kayak bunyiin gitu. Iya. Kayak ada yang nyakar gitu, Nah, kayak ada yang itu nyakar. dia. Gue bilang, ini apaan ya? Gue sampai iseng juga kan gue. Udah, gue hirauin dah tuh, Masa besok, bodoh lah, iya, cuekin. besok paginya gue lihat kagak ada bekasan cakaran di situ. Udahlah di situ. Gue percaya deh di situ bahwa emang goib itu sebenarnya ada. Kalau misalkan ya kita ngeganggu ya pasti ada gitu lah ya. Terus selain itu, Cung, apalagi gitu yang pernah lu alamin? Di sekolah gitu. Apa di gedung luar? sekolah di luar. Kalau di luar sih gue cuman ya waktu itu ceritanya gue habis bakar-bakar di rumah temen gue. Gue jalan lewat gangnya tuh di Andara dulu belum jadi tol.
Iya, Iya, masih yang lama. masih jalan begitulah, Iya. masih horor lah jalannya gelap. Gue lewat situ, gue ngeliat kok tempat gelap ada merah nih, dua doang merah itu. Gue jalan gue deketin, saking gue polosnya ya kan, Ah, gue nggak tahu apa-apaan, gue jalan aja, udah gue jalan tapi sambil gue liatin, tak tahu berbentuk itu di situ. Gue lari sadari. jadi yang lu lihat itu apaan tuh? Berbentuk apa tuh? Genderuwo sih. Genderuwo. Iya. Berarti genderuwo Itu dia emang hitam. posisinya itu kayak pagar dari batu bata gitu, tinggi dah. Nah di situ ada pohon, nah itu matanya nyala di atas itu. Jadi selain yang apa namanya, yang perjalanan lu itu lagi bakar-bakar kan, yang gue tau kan lu kan juga ikut silat tuh, ya kan? Iya. Nah di situ lu pernah nggak ngalamin juga? Kalau di tempat silat gua sih enggak Tempat silat nggak pernah ngalamin ya. pernah. Terus di tempat lain gitu apalagi? Ya selainnya sih paling gua Gedung sekolah gitu. Kalau misalnya yang lain paling kayak suara-suara doang. Berarti nggak dinampakin, cuman kayak diganggu doang kayak. Iya. Suara-suara Suara, ya kan. Tapi serem juga itu yang genderuwo ya, karena emang yang kita tahu genderuwo tuh wujudnya hitam, berambut panjang berambut gede tinggi, tinggi. ya. Itu genderuwo. Ya kalau dilihat sih rambutnya ya jadi bilang gimbal ya, bukan gimbal. Acak-acak lah, gembel ya, gembel ya, bukan gembel gimbal ya. rambut genderuwo Tapi ya. tebel-tebel. Ah. Ya kayak sapu lah, sapu hidup. Sapu lidi. Pernah nggak sih lu kalau ketemu gitu dengan sosok gaib, lu lawan tuh sosok gaib apa dengan doa atau apa lu kabur justru, atau bagaimana, atau lu acuh gitu? Pernah lu ngalamin yang wah ada gaib nih, ada setan atau apa, gua lawan nih, dan atau gua kabur atau gua gimana gitu? Ya paling itu aja sih yang pas gua ketemu genderuwo itu, gua Kabur. di situ ya gua karena masih polos ya kan, ya udah gua jalan dengan polosnya, gua sambil ngeliatin itu. Sambil Pas liatin doang ya? sudah iya pas sudah ngeliat ya gua kabur dong. Kabur dia. Terus hal-hal mistis yang baru-baru ini yang pernah lo alamin gitu, lo ada nggak? Ya, kayak diganggu-ganggu bau-bau, suara-suara gitu. Kalau ganggu itu mungkin ya ada. Gua jadi waktu itu di rumah lagi tiduran, ya kayak ada suara orang nangis aja ya, tapi kan karena gua ngeganggu ya udah biarin aja lah. Nggak lu samperin gitu yang orang nangisnya Enggak. gitu? Sumbernya dari mana Enggak, gitu? gua udah biarin aja, emang udah tahu. Lagi kalau misal kita udah nyamperin, kalau kita udah tahu mau diapain tuh? Iya sih. Mungkin kita mainin atau gimana? Ajak ngopi. Ya ajak ngopi ya kan. Ajak ngopi. Nah kata anak-anak nih, gue sempat pernah denger lu pernah ngedaki gunung, naik gunung nih. Kakak boleh tahu mungkin di situ lu naik gunung apa, dan lu pernah ngalamin hal-hal mistis apa selama lu naik gunung gitu? Kalau gunung sih belum, tapi bukit Oh bukit, Iya. bukit ya. itu Munara. Munara. Munara ya. Munara. Gua waktu itu jadi sama teman-teman sekolah gua ke Munara dah tuh jalan. Keadaan emang di situ ya lagi error lah. Iya. Lagi kurang fit. Namanya zaman waktu sekolah ya kan. Gua jalan naik dah tuh ke atas. Nah nyampe atas itu temen gua bilang, ini kok di belakang kayak ada yang ngikutin gitu. Pas di atas tuh, iya lu ngerasa gak sih ada yang ngikutin dari tadi? Enggak, emang ngerasa? Iya, dari tadi tuh kayak ada langkah jalan gitu. Padahal itu orang cuman kita orang aja itu bertujuh. Temen lu doang Iya, lah gitu kan. bertujuh itu. Udah nyampe situ, sampai di situ. Nah emang di Munara itu sebenarnya katanya ada larang-larangan lah, yang namanya tempat ya walaupun bukan gunung gitu ya kan. Iya. Tapi Ada aja iya pantangannya. pantangannya. Nah temen gue di situ kan namanya bocor-bocor ya, ngomongnya Kasar nyablak aja lah ya. udah ada tuh di situ. Gue udah ngobrol-ngobrol, selang waktu udah agak gelap dah nih, agak gelap. Gue di situ nggak bawa perlengkapan, emangnya cuman mau main doang kan. Main doang Iya. gitu. Udah gue pas balik turun, nah itu di situ gue
udah jalan berapa kali, ada kali masa sejam lah, Hmm. itu muter-muter di situ doang. Jadi lu balik lagi ke situ, masuk Iya. lagi, situ lagi. Nah di situ posisinya itu jadi ada suara kambing. Suara kambing. Suara kambing tuh ngikutin terus setiap gue jalan sama anak-anak gue. Berarti lu dibawa muter-muter itu tapi pas ada juga suara kambingnya itu. Iya. Nah teman gue baru sadarnya, jadi dia tanpa diketahui sama bocah-bocah gue ya, dia udah nandain pohon. Iya. Nah teman gue sadar, lah kok kita di sini aja nih. Itu pas maghrib tuh kejadiannya. Sampai selang itu udah tuh gue jalan muter lagi sampai 2 jam gue di situ, di atas itu nggak turun-turun. Jadi cuma bener-bener lu diputer-puter doang di Iya, daerah situ gitu ya. diputer-puter doang. Akhirnya sampai ada orang yang turun, baru dah kita ngikut Bareng gitu sama dia. barengin. Baru kita bisa turun sampai bawah. Ini Alik. Horor juga ya di bawah setan keder kalau kita ngomong iya, ya. kalau itu Jadi setan keder. iya, jadi cuman muter aja di sudut itu ada suara kambing. Ya, suara kambing paling kencangnya seberapa sih gitu loh ya kan? Nah, 10 meter 5 meter hilang gitu. Ini di bawah sampai iya bermeter-meter gitu. Logis aja ya kita pemikiran mah ya. Nah, gua kan teman lu nih dari kecil nih, ya lu ngerti lah lu. Lu Bandel-bandelnya. kan bandel-bandelnya ya kan. Di sekolah lu kan lu petarung tuh ya, suka-suka ribut, tawuran Serem gitu dong. kan. Serem lah lu gitu ya kan. Selesai tawuran gitu pasti nggak langsung pulang dong, nongkrong dulu gitu. Nah pertanyaan gue, setelah lu habis nongkrong tuh mungkin lu pulang atau dari perjalanan pulang atau udah nyampe rumah, kayak lu diikuti atau lu dihantui atau pokoknya hal mistis gitu ya, pernah lu alami setelah selesai tawuran gak sih? Kalau sesuai tawuran itu ya pernah sih. Kejadian gue kalau misalnya waktu zaman sekolah itu kan gue namanya balik pasti malam, Iya. ya kan? Balik malam itu, nah gue pas lagi jalan di atas di pohon rambutan tuh, Iya. nah di situ lah gue kayak merasa tuh ada yang ngeliatin gue aja dari atas dari pohon. Iya di situ gue ngeliatin. Nah sampai gue berjalan ke rumah itu, nah gue kayak direp-rep, nah tahu nggak Direp-rep. Kayak lu apa namanya susah gerak lah Susah gitu gerak, ya. ah. Sadar tapi kayak susah gerak ya. buat ngomong aja susah di situ. Nah besokannya habis gitu nenek gue bangun kan, ditanya kenapa, nenek gue bangun ditanya dong kenapa nih gitu, maksudnya lu kenapa gitu. Nggak tahu nih nek, kan ngerasa sadar tapi badan kagak bisa gerak gitu, nggak bisa ngomong juga, udah teriak-teriak padahal tapi nggak bisa gitu. Kata nenek gua ya itu mah direp-rep kayak gitu. Direp-rep, iya, makanya lu kalau jalan permisi, jangan sembarangan lah. Gue juga kan dalam hati gue perasaan gue jalan biasa-biasa aja ya kan, Iya. tapi nggak tahu lah namanya kayak gitu, apa gua nyenggol dia apa Iya benar. gimana di situ. Harus juga ya habis tawuran ya, habis beringas-beringasnya pun juga terkadang masih diikuti oleh hal-hal mistis juga sebenarnya. Nah, lu kan tawuran nih, suka tawuran. Itu cerita lu serem juga tadi diikuti. Pernah nggak sih lu ngeliat kayak musuh lu nih, kayak dia tuh pakai ilmu yang ilmunya tuh emang kelihatan jelas banget sama lu gitu, kayak dia bertingkah laku seperti monyet atau kayak gimana gitu. Kalau itu sih gue alamin banyak lah, sering pasti kalau misalkan anak-anak tubir pasti nemuin aja, ada yang nemuin ya, entah dia kayak suara monyet, entah dia pasti bagi ya kan, nggak kenapa-napa. Kayak kebal lah gitu ya kan. Iya, tapi di situ posisi ya masih percaya nggak percaya gue sama yang kayak gituan, sama kekebalan. Masa iya sih monyet tuh bisa ikut tawuran? Iya, ya kan? benar. Bingung nggak sih? Benar. Iya, masa iya gini, di situ gue masih bingung. Tapi kalau emang dibilang ya nggak percaya, ya emang ada hasilnya gitu. Iya, gue ngeliat sendiri depan mata kepala gue sendiri,
waktu itu jadi gue berantem di PDK. Iya, Pedek PDK tuh mana? Jalan Baru. Oh iya. Nah gue berantem di situ, posisi dia udah jatuh nih, gue bagi kagak kenapa-napa, sampai temen gue ngebagi lagi kagak kenapa-napa juga, bingung dong gue. Iya, di situ gue cabut lagi. Nah salah satu temennya itu, gue nih udah lari udah jauh nih, nah temennya tiba-tiba di belakang temen gue bingung dong, posisi jauh banget, tiba-tiba ada di belakang temen gue ya. Udah di situ temen gue kena lah tuh, masuk Fatmawati. Iya, tanya lagi, ternyata di situ ada yang namanya ilmu kijang. Kijang. Iya, gue juga nggak tahu sih sebenarnya itu ilmu apa. Ilmu kijang kayak lari cepat gitu kali, apa iya, gimana? Ngecit kayaknya dia. Ngecit, GTA dia. Itu aneh-aneh sih. Iya, serem ya beberapa hal mistis. Ikut di tawuran gitu. Tawuran ya, mistis ya, kita sering lihat juga kadang-kadang ikut dalam tawuran juga nih. Parah emang. Habis itu Tapi iya. kalau setahu gua nih, buat lu anak remaja yang masih nyari jati diri lu, jangan pernah ada lu belajar gituan, karena itu cuma bikin buat diri lu menjadi sombong doang. Benar. Yang bocah-bocah kencur ya, yang sering sosokan ya, pakai masang-masang lapak gitu ya. Kalau masih ngelap ingus di baju gitu. Iya, jangan kayak gitulah cuma. Iya. Karena kalau orang udah punya gituan pasti ngeliat orang ya kecil aja. Iya. Ada kesinggung dikit. Wah, ini gua loh. Ini gua loh. Gitu. Bahkan nggak sedikit orang yang make gituan tuh banyak yang jadi gila. Ya karena nggak kuat lah gitu ya kan. Itu deritanya juga. Satu nggak kuat, mungkin bisa jadi dia beli secara instan. Iya, nggak ada bimbingannya. Bapak isi ulang ya. Nah itu Bapak isi ulang bocil. Ada ya bapak isi ulang ya. Cukup serem juga ya yang dialami oleh kawan kita ini. Jadi ada gitu ternyata hal-hal mistis ikut di tawuran gitu kan. ada juga sih sebenarnya. Ada juga guys, masih ada lagi. Dulu pas masih kecil itu, jadi depan rumah Umang. Masih kecil, kelas berapa atau umur berapa tuh? SD lah gua. SD, oke. SD. Masih yang rumah Umang di sini kan, di belakang itu kan, iya. di pojokan. Itu kan dulu masih kebun semua tuh. Iya, belakang kebun semua ya. Nah, jadi posisinya itu malam-malam itu ada orang pulang sholat apa nggak salah, apa abis pengajian lah gitu, pokoknya malam habis jam ibadah lah 11 ya. apa. Nah tiba-tiba tuh lari kenceng banget. Pas ditanyain tuh orang sama nyokap gua, kenapa mas gini lari-lari, katanya dia gini, itu ada perempuan, iya lagi nangis di jembatan. Hah? Gitu. Di jembatan yang belakang itu? Iya, lagi nangis katanya di situ. Nah nyokapku penasaran ya kan, nyokapku penasaran, dilihat nggak ada. Gimana tuh? Iya. Mistis keren. Tapi gimana ya, emang ya kita harus mempercayai juga sih. Soalnya hal apa makhluk halus gitu datang secara tiba-tiba juga masalahnya. Tapi serem juga ya kan, habis ngaji gitu ya kan. Pulang-pulang tau-tau Digodain. Iya. Tapi mungkin itu juga cobaan untuk yang orangnya itu habis ngaji atau habis sholat ya kan. Lo habis ngaji habis sholat masih manu nggak kuat sih, baru ketemu gitu lari. Begitu hanya cobaan gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya kata orang yang nggak tahu benar apa enggak ya, itu kalau kita diliatin sama setan, katanya setannya juga sial sebenarnya. Ya katanya. Iya. Pernah dengar. Nggak tahu juga sih. Kita juga nggak tahu juga, soalnya yang ngerasain sial dia. Nah Itu dia nggak tahu bisa nampakin diri dia sial apa enggak. apa ntar dia jatuh dari pohon nih kan? Iya. Terus pakai dia nangis. Iya. Mungkin jadi. Setan gedari dirinya. Iya bang. Terus kayak baru-baru inilah ya kan, lu kan kayak kan udah sekarang kan udah nikah nih kan, berumah tangga ya. Lu pernah nggak diganggu gitu setelah lu berumah tangga? Selama gue berumah tangga sih cuman bini gue doang. Waktu itu jadinya mau mandi di situ, katanya di kamar mandi ngelihat bayangan itu gede.
bayang hitam gede. Iya. Gua dia tiba-tiba nangis ya kan, nangis ke kamar. Tanya kenapa, nggak mau ngomong. Tanya lagi ketakutan kenapa? Iya, nggak mau ngomong. Pas udah reda dah tuh nangisnya ya kan, udah lama lah, udah tenang lah hari gitu ya. Iya, nggak udah tenangan, baru udah tuh dia ngomong. Katanya dia ngeliat bayangan hitam di kamar mandi. Gue bilang bahaya juga kamar mandi, ntar bini gue lagi mandi ya kan, ngintipin. Ngintipin. Setan kurang ajar. makanya sialan setan. Sekarang juga rata-rata emang begitu ya. Kalau kita kayak nyari penampakan atau apa, sekarang juga rata-rata udah nggak ada harga dirinya setan juga sekarang mah. Songong emang. Ntar dipukul pakai ini ya Kita kan? copot palanya. Palanya dilepas. Wah, setan tidak ada harga diri emang. Udah jatuh dah pokoknya. Udah jatuh banget emang, sialnya di situ. Makanya kalau pesen gue sih kalau tempat gitu ya jaga etika aja lah. Jaga etika. Iya, benar. jangan barbar lah. Kalau kata-kata anak-anak sekarang kan barbar tuh ya kan, nggak punya sopan santun sama tempat-tempat yang di daerah situ. Karena dia juga sebenarnya mau dihargain. Benar. Bahwa sebenarnya kita nggak tahu kalau dia ada sebenarnya di situ. Benar. Iya, cukup mistis juga ya, cukup horor juga ya. Hal-hal mistis yang pernah dialami oleh kawan kita ini, Mas Roal Baska. Beberapa penampakan yang udah pernah dialami sama dia secara langsung, mulai dari istrinya ditampakin sama bayangan hitam besar, ngeliat gundurwo, terus ngeliat pocong di sumur jeruk purut, Ikutin kambing ya kan, di muter-muter setan keder di Gunung Munara, Bukit Munara. Makanya cukup horor juga. Ya, untuk lu semua kalau mau tahu Acung lebih dalam, bisa lu follow Instagramnya dia, ada di bawah, ada di deskripsi. Ada di sini. Langsung. Pokoknya terus saksikan video Metosa Naga Hitam, Metosa horor. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dadah.